kami alami dalam hidup kami. Ini yang kami rindukan terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau secara pribadi, sebab Engkaulah teladan hidup kami, sebab Engkaulah petunjuk jalan menuju ke surga, sebab hanya di dalam Engkau ada kehendak-kehendak ilahi yang harus kami kerjakan dalam hidup kami sepanjang kami diberikan waktu dan kesempatan untuk bersiarah di bumi ini, Tuhan. Kami sadar bahwa hidup kami ini hanya satu kali, dan hidup yang satu kali ini pun hanya sementara saja. Kami sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami hari ini pasti akan berakhir seiring dengan berjalannya waktu. Hanya satu yang tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami, yaitu memiliki Engkau Yesus Kristus Tuhan, jalan kebenaran yang akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang datang dengan kerinduan, rindu untuk mengerti akan rencana-Mu, rindu untuk mendalami kebenaran firman-Mu, rindu untuk mengenal pribadi-Mu mengenal diri-Mu secara pribadi lewat kebenaran firman yang hendak kami dengar. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan-Mu mengalir bagi kami semua, urapan Allah yang akan membuka hati kami semua, membuka wawasan kami semua untuk menerima kebenaran yang hakiki dari kerajaan surga, untuk menerima, mendengar suara gembala yang datang dari surga yang disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya hamba ceritakan yang hamba bicarakan, yang keluar dari lidah bibir hamba adalah sungguh datang dari isi hati Tuhan. Makasih Bapa, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, Roh Kudus bekerja bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita sebelum dulu. Lebih meriah lagi dong, lebih meriah. Amin. Kan masih suasana tahun baru. Siapa yang suruh duduk? Belum. Masih berdiri dulu dong. Ya, iya kan? Ya. Untung ada lampu. Ini ruangan hitam semua ini. Coba aku lihat dulu kanan kiri. Sudah hitam, kalau kasih senyum yang manis, nah itu baru hitam manis. Ya. Lihat kanan kiri. Istri-istri boleh lihat suaminya. Katakan, suamiku kamu cakep sekali hari ini. Iya. Iya. Walaupun belum makan, ternyata senyummu manis gitu. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Ya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setelah 3 minggu di saat Natal, saya menyampaikan firman Tuhan karena tema Natal dari PGI adalah, dan mereka akan menamakannya Immanuel. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang Immanuel, latar belakang munculnya Immanuel. Ya, Yesaya jelas, saya katakan waktu itu ada bahaya. Bahayanya apa? Perang. Lalu raja disuruh jangan ngandalin manusia, jangan minta pertolongan pada manusia. Aku Immanuel, namaku Immanuel. Nabi Yesaya datang kasih tahu raja seperti itu. Jadi percayalah padaku. Ya, saya sempat mengutip apa yang dikatakan oleh Yeremia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Lalu PGI pakai nama Immanuel ini sebagai tema untuk kita anak-anak Tuhan di Indonesia hari-hari ini. Kenapa? Ada bahaya, sama bahaya. Kalau yang pertama Yesaya ada bahaya, bahayanya apa? Perang. Kalau PGI angkat tema Immanuel ini karena ada bahaya, bahayanya apa? COVID-19.
pada akhir zaman. Amin. Iya. Lalu saya mengupas apa yang dikatakan oleh Matius dalam Matius pasal 1. 2 kali Desember saya khotbah Matius pasal 1. Ya, yang pertama bicara tentang silsilah. Ada perempuan kotor najis yang masuk namanya dalam daftar melahirkan sang juru selamat Yesus Kristus. Ngajarin kita untuk jangan terlalu cepat menilai orang dari kacamata yang buruk. Katakan amin. Amin. Tuhan bisa pakai orang yang paling jahat, orang yang paling kotor, orang yang paling najis di muka bumi ini untuk melahirkan sesuatu yang kudus dan mulia untuk menjadi berkat buat kita semua hari ini. Amin. Nah, lalu saya khotbah lagi tentang Immanuel. Matius pasal 1 juga bicara tentang Immanuel. Kenapa Matius harus bicara tentang silsilah, tentang Immanuel? Matius juga sama, saudara, sedang melihat sesuatu yang berbahaya di dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu. Jadi Yesaya lihat bahaya, PGI lihat bahaya, Matius juga lihat bahaya, sehingga mereka menyampaikan tentang Immanuel. Kalau Matius bahayanya apa? Perhatikan, sekali lagi saya flashback buat semua yang dengar waktu itu. Bahaya di mata Matius adalah bahaya yang paling mengerikan. Bahayanya adalah orang tidak percaya kepada Yesus. Itu buat Matius berbahaya, karena hanya Yesus jalan keselamatan dan kehidupan. Kalau orang tidak percaya kepada Yesus, bagaimana dia bisa sampai ke surga? Itu yang mengerikan buat Matius, sehingga dia berusaha melalui tulisannya di dalam Injil Matius meyakinkan orang Israel. Dia kupas tentang silsilah. Dia mau kasih tahu bahwa Yusuf itu betul anak Daud. Kalau kamu lihat dia hanya anak tukang kayu, kamu salah, ini silsilahnya. Dia kupas dari pertama, dari Abraham sampai kepada Yesus Kristus. 40 berapa keturunan? 42 keturunan. Lalu berikut lagi, kalau kamu masih gak percaya, lihat apa kata Yesaya. Ini dia, Yesaya bilang dia namanya Immanuel. Dia kutip tulisan Yesaya untuk meyakinkan orang Israel, supaya orang Israel percaya kepada Yesus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kalau mau tepuk tangan saja, ya. Atau sedang terkesima karena Bapak Gembala sedang berkhotbah di depan. Ini terkesima karena Bapak Gembala terlalu ganteng begitu. Haleluya. Coba istri-istri lihat suami sekali lagi, bilang kau paling ganteng hari ini. Coba. Yang masih calon lihat calon, bilang calonku kau paling ganteng ini hari. Sudah apa belum? Suami-suami istri udah ngomong gitu apa belum? Nah, saya sengaja begini supaya istri-istri yang datang sendiri di depan bawa suami begini. Amin. Nah, sekarang lihat. Ya, mau pakai logat juga tidak apa-apa. Ya. Kalau orang Batak panggil apa? Amang gitu. Hah? Abang, oh ya abang. Abang kau ganteng sekali, Bang. Sudah belum? Oh belum. Ya. Kalau sudah lanjut sedikit. Cuma kalah sama Bapak Gembala. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, ya. Hari ini saya akan lanjut. Matius menutup, ya, pernyataan tulisan dia itu. Dia tutup dengan satu suruhan, satu perintah Tuhan Yesus, dan itulah visi daripada gereja ini. Saya buka khotbah tahun ini dengan menyampaikan apa yang menjadi visi gereja ini, supaya kita semua paham. Inilah ide Tuhan, inilah rancangan besar Tuhan, inilah proyek besar Tuhan yang sampai hari ini belum selesai. Dan proyek ini diserahkan kepada saudara dan saya untuk mengerjakannya, saudaraku. Ya, jadi bukan hanya pendeta, bukan hanya pengurus, bukan hanya orang yang melayani Tuhan yang tadi itu, singer-singer yang suara fals-fals tapi berani berdiri di sini. Bukan hanya mereka yang Tuhan mau pakai, tapi semua jemaat. Karena itu gereja ini membangun kelompok-kelompok sel dan sebagainya. Untuk apa? Memberdayakan jemaat, supaya jemaat punya hati, jemaat punya pikiran, supaya jemaat didorong untuk terlibat di dalam proyek, menyelesaikan proyek
Sari. Saya pernah berkata, setiap hari kita berdoa, bawa masalah kita kepada Tuhan. Yang setuju bilang amin. Ya, saya tahu amin karena punya banyak masalah. Betul nggak? Betul. Betul apa betul? Betul. Gak ada pilihan jawaban, cuma betul. Ya. Jadi semua kita punya masalah. Pendeta juga punya masalah. Masalah terlalu banyak. Tadi Mama Winda, saya lihat dia, saya sempat senyum. Dia kok kurang senyum ya? Gak tahu kenapa gugup lihat Bapak Gembala kan? Saya sengaja umpan senyum supaya dia senyum. Kenapa? Saya tahu Opung tuh lagi sakit, mertuanya bawa ke rumah sakit, antri panjang lebar di sana, pulang gak berobat ya. Opung lagi sakit. Saya janji mau pergi berdoa. Malam tadi selesai ibadah sudah cukup telat. Begitu keluar masih hujan, dan saya masih takut hujan karena masih flu. Jadi flu ya, bukan corona. Yang salah ngomong, flu. Jadi saya keluar masih flu. Jadi saya takut pergi doa, nanti saya malah kena lagi. Tambah parah lagi. Jadi saya tidak sempat pergi. Ya, makanya saya pikir mungkin sedang tidak senyum karena Opung lagi sakit. Saya sengaja lihat dia, saya sengaja senyum begitu, supaya dia juga senyum. Tapi saya juga mau kasih tahu dia lewat senyum saya. Lu kira lu sendiri kali yang orang tua sakit. Papa saya juga lagi sekarat di tempat tidur sekarang. Papa saya juga lagi. Mama saya kemarin telepon, Bu, cepat siap-siap pulang. Takut Bu tidak ketemu Bapak lagi. Omong dengan saya begitu. Tapi saudara lihat hari ini, saya tidak terganggu dengan kondisi yang dialami oleh keluarga. Saya tetap berdiri untuk saudara, untuk melayani saudara, menyampaikan firman Tuhan seperti ini. Dengan semangat. Masalah boleh banyak, tapi satu hal saya mau kasih tahu saudara. Saya tahu di kaki Tuhan saya berdoa. Saya punya masalah, tapi ternyata Tuhan yang setiap hari saya bawa masalah saya ini punya masalah juga yang lebih besar dari kita saudara. Masalah dia lebih besar dari kita. Apa itu masalah dia? Injil sampai ke muka bumi, itu masalahnya Tuhan belum terselesaikan. Saya punya satu iman, satu kepercayaan. Injil baru sampai, dunia baru kiamat, Tuhan Yesus baru datang kalau Injil sudah sampai ke muka bumi. Kalau semua orang sudah dengar, kalau semua orang sudah minimal sekali, minimal mendengar tentang nama Yesus itu. Saya kasih tahu saudara, ya. Minimal orang sudah mendengar tentang nama Yesus. Saya pikir yang berkor-kor di sana, Yesus itu siapa? Kalau dia anak Tuhan, lahirnya kapan, bidangnya siapa? Saudara tahu nggak? Harus bersyukur. Kita nggak perlu bantah dia, kita nggak perlu marah dia. Oh, lu nggak ngerti Alkitab, makanya lu bicara begitu. Lu bukan orang Kristen, makanya lu bicara begitu. Nggak penting sekarang. Kita harus bersyukur dia bicara nama Yesus, karena dia sudah pernah dengar tentang Yesus. Amin. Amin. Masih ingat tentang Rahab perempuan Lot yang ada di Samaria itu? Hah? Dia sudah dengar cerita tentang Tuhan, walaupun itu sudah terjadi 40 tahun yang lalu dan terjadinya jauh di Mesir sana. Jadi waktu bangsa Israel datang, dia bilang, aku takut, seluruh bangsa ini takut, karena Tuhan yang menyertai kamu itu Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kami sudah dengar bangsa-bangsa takut pada bangsa Israel. Kami sudah dengar, makanya kami takut. Dia dengar firman, maka dia bisa bicara begitu. Orang itu walaupun dia bicara buruk, dia bicara yang tidak baik tentang Tuhan, tapi saudara harus bersyukur karena paling tidak dia sudah dengar tentang Yesus, makanya dia berani bicara tentang Yesus. Amin. Terserah padanya bicara dengan penilaian apa, terserah pada dia. Kita pun tidak perlu marah. Saya mau sampaikan, saya hanya mau bicara tentang kebenaran firman, sekaligus mau menyampaikan kepada dunia termasuk pendeta-pendeta. Alkitab ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Kebenaran yang sejati, ngapain kamu perdebatkan? Kalau diperdebatkan, itu artinya kamu sendiri meragukan kebenarannya. Saya tidak ragu, makanya saya tidak perlu bawa Alkitab masuk dalam perdebatan. Saya sudah bilang ini harga mati. Apapun yang terjadi, ini harga mati. Satu-satunya kebenaran hakiki, tidak ada yang lain, hanya ini. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Saya dipanggil belajar, ya. Saya mau belajar dan terus belajar, tapi bukan untuk memperdebatkan. Menjawab perdebatan tidak penting. Buat saya yang terpenting adalah bagaimana saya belajar menemukan rahasia-rahasia kebenaran, makna-makna yang asli yang terkandung di dalam setiap teks. Saya belajar, saya ajarkan kepada
kepada jemaat. Itu nomor satu buat saya. Supaya apa? Saya pegang kunci kerajaan sorga. Satu ketika Tuhan suruh buka tuh kerajaan sorga, semua anggota GKS di baris berbaris masuk. Tapi sekali lagi, mohon maaf, saya duluan, jangan saudara. Nanti saudara masuk terakhir Tuhan Yesus datang bilang, Yus, kunci saya kasih suruh di luar situ. Wah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau ajar kita semua untuk berpikir yang benar sebagai gereja. Katakan amin. Ya. Berpikir yang cerdas sebagai gereja. Walaupun kita kecil-kecil di dalam seperti ini, ya. Walaupun kita ini banyak yang baru kayaknya hari ini. Ya, banyak yang baru hari ini. Ada beberapa pasti yang baru ini. Kok masuknya jauh banget sih? Kok dalam banget sih? Aduh. Jalannya batu-batu lagi. Ya, terpencil dan dalam sekali. Di rawa-selan lagi. Rawa-rawa. Bersyukur sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya disebut pendeta rawa-rawa. 2 minggu saya dapat tiket perjalanan gratis. Jakarta, Abu Dhabi, Kairo, Yerusalem dan sekitarnya seluruhnya saya jalani. Yordania semua saya jalani. Puas-puas di sana baru pulang. Hadiah dari bersyukur karena orang menghina saya, pendeta rawa-rawa. Haleluya. Jadi kalau dihina, diejek, gak usah balas ejek. Amin. Gak usah balas ejek. Apalagi kalau jemaat dengan jemaat, pengurus dengan pengurus, gak usah ya. Gak usah ya. Mereka gak mau ambil karena takut dong. Bapak tahu saya. Ya, jangan ya. Jangan. Kita satu keluar kayak lagu tadi tuh. Ya, kita ini satu di dalam Tuhan. Amin. Ya, terima kasih ya Om Roni. Om Roni ajar kita pakai lagu pada pagi hari ini. Ya, kita buka dulu Alkitab Matius pasal 28. Ya, ini yang saya bilang, saya sebut bahwa ada masalah proyek besar Allah yang belum terselesaikan. Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 bagian A dulu. Kalau bagian akhirnya kemarin saya terangkan. Ya, ayat 19 dan bagian B dan 20 bagian A. Oke. Sudah dapat? Baik. Sekali lagi saya tegaskan Bapak Ibu, ini visi gereja ini. Visi gereja ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sampai situ dulu ya, sampai situ dulu. Sekali lagi kepada semua pengurus dan jemaat saya mau sampaikan, ini adalah visi gereja ini. Jadi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala yang sejak mendirikan gereja ini, dari mula-mula menjadi gembala gereja ini, menerima visi dari Tuhan. Ya, ada visi saya secara pribadi sebagai seorang pemimpin. Ya, itu semua juga sudah tahu. Visinya adalah sebagai pemimpin saya harus melahirkan pemimpin yang baru, yang lahir dari jemaat ini. Sekali lagi, yang lahir dari jemaat ini. Dan hari ini beberapa terbukti sudah 2 gereja jemaat dewasa lahir dari gereja ini. Satu di NTT, satu Amazing Grace di masuk wilayah Koja Tanah Merah atas. Ya. Lalu dari gereja ini lahir 5 orang pendeta selain saya. Lahir 5 orang pendeta selain saya. Semua dari gereja ini sudah 5. Sebentar lagi akan nyusul beberapa. Katakan amin. Ya. Jadi ini visi saya pribadi. Saya tidak akan berhenti. Saya belum akan berhenti mengerjakan visi saya ini sebelum Tuhan, maksudnya sampai Tuhan panggil saya nanti. Ya, sampai Tuhan panggil saya nanti. Jadi semua yang ada bersama dengan saya melayani di tempat ini, satu ketika harus tahu bahwa dia harus muncul, dimunculkan sebagai pemimpin-pemimpin. Itu visi pribadi. Tapi visi yang Tuhan berikan kepada gereja ini secara umum adalah cari dan selamatkan jiwa. Ya, ada di ayat 19 tadi. Jadikan semua bangsa murid.
jadikan semua bangsa murid. Itu visi. Ya. Lalu saya juga bikin beberapa misi yang sudah saya sampaikan. Semua misi, jadi mencapai visi itu target, visi itu goal. Kita belum sampai ke sana, tapi kita tahu, kita pastikan kita harus sampai ke situ. Untuk mencapai visi harus ada action, harus ada aksi. Ada misi yang menyertai sebagai pergerakan gereja ini untuk mencapai visi. Misi itu banyak, saya sudah sampaikan. Saya ringkas dalam satu kalimat yang menjadi slogan gereja ini. Dari gereja ini berdiri. Sempat hilang, sekarang saya kembalikan lagi. Apa itu? Slogan gereja ini adalah selamatkan jiwa berapapun. Saya ulang. Saya ajak semua kita ulang. Slogan gereja ini apa? Selamatkan jiwa berapapun harganya. Kenapa saya buat seperti ini, saudara? Karena ini yang menjadi kesimpulan saya. Saya temukan sebagai makna dari ayat ini tadi, dari visi yang Tuhan berikan ini tadi. Perhatikan saudara kalimat ini. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kata semua bangsa itu menunjuk kepada keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan untuk seisi dunia ini. Tanpa peduli kau siapa, bangsamu apa, warna kulitmu apa, rambutmu keriting atau halus, engkau dari mana, dia tidak peduli. Agamamu apa, tidak peduli. Tapi saudara perhatikan ya, perhatikan baik-baik. Ini kehendak Tuhan, keinginan Tuhan untuk supaya ini yang pertama ya, kehendak Tuhan supaya kita gereja secara organisasi, gereja dalam pelayanannya bisa menjangkau semua orang tanpa pandang bulu, tanpa melihat dia kaya dia miskin. Jadi akan sangat lucu kalau gereja hanya lebih suka melayani orang yang kaya, tapi orang yang miskin dia tidak mau melayani. Pernah dengar cerita, makanya saya pernah terlibat dalam pelayanan. Kalau jemaat kaya yang meninggal, pendeta gembala sidangnya yang datang. Tapi kalau jemaat yang miskin yang meninggal, yang datang pengurus-pengurusnya saja. Bahkan kalau pengurus yang paling rendah, paling kecil dalam gereja, koster yang suruh kubur. Ya. Ada tuh seperti itu. Ya. Gereja tidak boleh seperti itu dalam pelayanan. Gereja tidak boleh membeda-bedakan. Oh, ini yang bisa menyenangkan hati saya nyaman dengan dia. Jadi saya lebih suka kumpul dengan dia. Saya lebih suka mengunjungi dia, melayani dia. Stop! Tidak boleh. Gereja tidak boleh seperti itu. Tidak boleh ada pandang-pandang bulu di dalam pelayanan. Karena kehendak Tuhan adalah menjangkau semua orang tanpa pandang bulu. Lihat perkataannya, semua bangsa. Tidak disebutkan siapa. Tidak disebutkan dari negara mana, suku mana, tidak disebutkan. Oh, jangkau orang Batak saja. Oh, jangkau orang Ambon saja. Gak boleh. Secara umum seperti itu. Dalam gereja lokal seperti kita, satu gereja jemaat seperti ini, melayani juga demikian. Jika sudah datang banyak orang, jangan pelayan Tuhan yang dari timur mau kumpul sama orang timur saja, mau doakan orang timur saja. Kumpullah sama orang Medan, kumpullah sama orang Jawa, kumpullah sama orang Maluku. Jangan juga ada itu lagu Maluku bilang apa? Beta cinta deng se, tapi nyaman deng dia. Orang apa? Wah, bahaya. Dalam cinta pasti ada kenyamanan, betul nggak? Nah kalau sudah bilang beta cinta deng ale, tapi sayang deng dia, nyaman deng dia, wah itu bahaya. Tipu-tipu maksudnya, itu sudah bahaya. Tidak boleh seperti itu. Apalagi hamba Tuhan melayani, pilih yang sana karena apa? Suka karena apa begitulah. Terus yang di sini karena bikin nyaman dan sebagainya. Hati-hati, tidak boleh. Amin. Segala suku, kaum dan bahasa harus kita layani. Tepuk tangan buat Tuhan.
Oke, yang pertama itu. Jadi Tuhan ingin apa? Semua bangsa kita jangkau. Tapi juga sebentar, sebelum saya masuk kedua, saya tambah lagi sedikit. Kita baca dulu Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Coba kita buka dulu Yohanes pasal 3 ayat 16. Sudah dapat? Baik. Oke. Kalimat awalnya bilang apa? 1, 2, 3. Karena begitu besar apa? Kasih Allah akan dunia ini. Kali lagi. Kasih Allah akan dunia ini. Jadi tidak untuk satu bangsa, tapi seisi dunia ini. Amin. Nanti pembedanya di mana? Baca langsung, baca lagi. Sehingga diberikan anaknya yang tunggal supaya jadi Yesus disediakan, Injil disediakan bagi isi dunia. Keselamatan itu disediakan bagi isi dunia. Tapi sekali lagi, pilihan ada di tangan orang yang mendengar kebenaran. Mau meresponnya seperti apa? Karena Yohanes bilang begini, hanya orang yang percaya, yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya orang yang percaya. Jadi saya ngomong Injil, banyak orang dengar. Lu mau percaya terserah, tidak juga terserah. Om Michael mana? Om Michael mana? Ya, saya ikut di grup. Tepuk tangan dulu buat Om Michael. Haleluya. Bagaimana nih Bapak? Bagaimana nih teman-teman? Kalau saya ajak orang, saya omong Injil, saya ajak dia ke gereja, dia malah balik tanya sama dia, malah balik marah saya. Lu jangan ajak-ajak lagi saya ke gereja ya. Saya ikuti saja. Saya tunggu apa kata Bapak Rohani. Wah, Pak Martin muncul. Tepuk tangan dulu buat Pak Martin. Pak Martin. Pak Michael, tugasmu adalah sudah kamu kerjakan, sudah kamu sampaikan. Selebihnya urusan Tuhan. Haleluya. Selebihnya urusan Roh Kudus. Tinggal Roh Kudus bekerja untuk nanti menggugah hatinya. Bagaimana dia merespon panggilan Tuhan? Bagaimana dia merespon berita kabar baik yang saudara sampaikan, yang kita sampaikan? Itu menentukan dia selamat atau tidak. Karena Yohanes pasal 3 16 tadi bilang, betul bahwa karena kasih karunia Allah akan dunia ini diberikan anak yang tunggal, supaya tetapi catatannya supaya semua orang yang percaya tidak binasa. Yang tidak percaya, sorry. Kristen itu bicara surga, saya pernah khotbah, saya bilang bukan susah gampang, tapi susah. Orang masuk surga itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Ya, saudara nggak bisa bicara surga itu supaya beranak banyak, supaya nanti saya mati, walaupun hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, nanti saya mati, ada anak yang mendoakan saya untuk masuk surga. Bullshit, itu bukan ajaran Kristus. Kalau ada anak, ayah ibunya mati, anak doakan dia masuk surga, bagaimana pertanyaannya dengan yang tidak punya anak? Masuk neraka dong, betul nggak? Nah, tidak masuk surga itu tidak mudah. Saya sudah cerita banyak sekali tentang bagaimana orang Kristen itu diproses. Yang pertama, proses untuk jadi orang percaya itu mudah. Lu dengar khotbah, dengar firman, nggak mau percaya, dia sentil sedikit, Pak, tangguling dengan motor, datang penginjil, bagaimana Pak? Ini hanya satu-satunya jalan, percaya sama Yesus baru lu selamat, kalau tidak lu mati. Saya percaya sudah sama Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus, sudah sekarang dulu baru percaya sama Tuhan Yesus. Itu proses, itu gampang buat Tuhan. Suruh saya pergi ngomong Injil sama Bang Eki. Bang Eki, lu mau masuk surga kan? Mau bang, mau. Kalau mau, percaya sama Tuhan Yesus. Masa percaya sama Tuhan Yesus saja masuk surga? Banyak pertanyaan muncul. Lama-lama Tuhan bilang, sudah Yus, lu tenang. Saya kutik dia sedikit, tanggulin dia motor. Haleluya. Ya.
Memang mungkin harus begitu ya. Kalau kamu percaya gampang itu urusan Tuhan. Berproses menjadi orang percaya itu gampang, gak sulit-sulit. Yang susah adalah ketika jadi orang percaya, proses untuk dimurnikan sampai bisa layak masuk surga. Saya sudah khotbah, saya nggak ulang lagi. Jadi orang percaya kepada Yesus itu yang akan masuk surga. Saya ajak satu ayat lagi, Markus pasal yang terakhir. Injil Markus pasal yang terakhir. Injil Markus pasal 16. Ini sama dengan Matius pasal 28. Markus itu penulis Injil yang paling muda dari semua, dari penulis yang lain usia. Markus yang menulis Injil ini nama lainnya adalah Yohanes. Markus ini adalah yang paling dekat dengan Simon Petrus, yang juga disuruh oleh Simon Petrus menulis surat Petrus karena Simon Petrus buta huruf, tidak bisa tulis baca. Yang berikut Markus inilah yang rumahnya menjadi tempat hubungannya di mana 120 orang murid berkumpul pada saat Roh Kudus dicurahkan hari Pentakosta. Ini Markus ini, ya. Nah, dia menulis dalam sudut pandangnya sendiri. Dia mendengar cerita tentang orang karena dia bukan murid langsung Tuhan Yesus. Jadi kalimatnya memang sedikit beda, tapi maknanya, tujuannya, pengertiannya itu sebetulnya ke arah sana, ke arah yang sama. Perhatikan, cuma kalau kita baca, dia menulis dengan tata bahasa kalimat yang lebih tajam, ya. Dia bilang apa? Ayat 15. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, pergilah kemana? Seluruh dunia. Ya, sekali lagi, tidak disuruh hanya ke satu bangsa ya, tapi ke seluruh dunia. Lalu apa? Beritakan apa? Injil. Beritakan Injil. Injil itu firman Allah. Yohanes pasal 1 bilang pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Baca selanjutnya dia bilang, dan firman itu sudah menjadi manusia, dan manusia itu ada di dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Jadi Yesus itu Injil. Beritakan Injil ke seluruh makhluk. Lalu dia bilang apa? Siapa yang percaya, terima Injil, percaya dan dibaptis, akan diselamatkan. Jadi sekali lagi, betul, Injil disediakan bagi isi dunia, tapi hanya yang percaya kepada Injil yang boleh masuk surga. Yang gak percaya, sorry. Oke? Yang kedua, terakhir, makna dari kembali ke Matius 28. Yang kedua, perintah untuk menjadikan semua bangsa murid-muridnya. Itu adalah perintah yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya setelah Yesus mendidik mereka, membekali mereka dengan pengetahuan selama 3,5 tahun. Untuk apa? Untuk mendirikan gereja, membangun gereja. Gereja mula-mula didirikan oleh Yesus dengan darahnya, dengan kematiannya di atas bukit Golgota. Di mana? Di kota Yerusalem. Murid-murid ini menerima perintah dari Yesus, pergi jadikan semua bangsa muridku. Maksudnya apa? Makna yang kedua adalah gereja yang aku dirikan ini harus bertumbuh. Katakan amin. Gereja harus bertumbuh. Makanya beberapa minggu yang lalu saya bilang, jangan coba-coba ancam Kristen. Jangan coba-coba aniaya Kristen. Jangan coba-coba mau menghancurkan kekristenan. Karena Kristen itu bukan agama. Masih ingat khotbah saya? Kristen bukan agama. Kristen bukan agama. Jadi kita tidak perlu balas jahat dengan jahat. Kristen itu bicara pengikut Kristus yang sejati atas keputusannya sendiri. Keputusan sendiri tadi. Yang percaya, keputusan sendiri untuk percaya, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian sepanjang hidupnya tunduk dan taat melakukan segala yang dia kehendaki. Itulah Kristen, saudara. Itulah Kristen.
Jadi orang bakar gereja, orang aniaya Kristen, salah. Sejak didirikan, saya sudah sampaikan pada waktu itu, gereja didirikan dengan apa? Penderitaan di kayu salib. Gereja didirikan dengan apa? Aniaya. Yesus pikul salib sambil dipukul, dihajar, dihina, diolok. Baru naik ke atas, baru mati. Dan gereja berdiri. Lalu singkat cerita, semua yang melayani, semua yang terlibat dari alam sejak Yesus pergi, membangun gereja dalam aniaya, penindasan, dalam hinaan, dalam ejekan, olokan. Kristen itu, saudara, saya mau kasih tahu, kita sering bangga dengan Kristen. Oh iya, Kristen itu sebutan olokan orang lain terhadap pengikut Kristus pada awal mula. Kekristenan awal mula itu kata olokan. Orang menghina setiap orang yang mengikut Kristus. Makin dihina, makin ditindas, makin dianiaya, gereja makin bertumbuh. Itu gereja. Dan kalau gedung lu bakar, lu salah. Gereja tidak bicara gedung, gereja bicara orang. Amin. Waktu Tuhan bilang pergi jadikan semua bangsamu itu, tidak ada target angka di sana. Jadi gereja tidak kejar angka. Amin. Gereja kejar jiwa, tapi tidak dalam hitungan bilangan angka, tidak. Semua bangsa menjadi target. Lu harus dengar Injil. Lu tidak terima, bukan urusan saya. Tidak terima yang tidak selamat. Ya, tetapi yang pasti gereja harus bertumbuh. Amin. Gereja harus bertumbuh. Nah, karena gereja harus bertumbuh, maka kita di sini juga demikian, harus mengalami pertumbuhan. Kembali lagi ke visi dan misi gereja ini. Visi kita, selamatkan semua bangsa. Slogannya adalah, visi kita adalah apa? Jadikan semua bangsa murid. Slogan kita adalah apa? Selamatkan jiwa berapapun harganya. Berapapun harganya itu artinya begini, sederhana, paling sederhana. Ibu Esther, paling sederhana. Yang mau ikut Bapak Pendeta ini melayani di sini harus siap-siap untuk mau berkorban tiap hari. Karena itu berapapun harganya. Ya, satu yang paling gereja ini buat programkan dan kerjakan di awal-awal kita mendirikan gereja ini 10 tahun yang lalu adalah saya dengan Pak Yakob ini yang masih ada, yang satu sudah jadi gembala di sana. Kami keliling nih, kunjungi saudara-saudara yang ada di sini. Di kesaksian saya menutup firman Tuhan. Kami kunjungi, kami keliling, dan kami menemukan banyak sekali saudara-saudara kita sudah hidup serumah, punya anak 1, 2, 3. Orang Ambon bilang barengke-rengke, tapi belum menikah. Yang kami dapatkan hari itu membuat kami menangis, membuat kami bersedih, dan kami bawa dalam doa-doa kami. Lalu apa yang mau kami kerjakan Tuhan? Kami tanya sama Tuhan, apa yang harus kami kerjakan? Kami tanya sama Tuhan. Tuhan bilang, bangun gereja, bikin gereja, rintis gereja sendiri. Kami buka gereja, kami lakukan pelayanan. Dan salah satu yang saya buat waktu itu, menikah 0 rupiah, tidak ada biaya administrasi, sama sekali tidak ada. Kami buat, wow, dan itu ternyata benar. Tuhan kirim banyak orang untuk datang, untuk kami layani. Dan puji Tuhan, terakhir Raja Daud waktu nikah itu nomor 87 ya. Ya, akte nikah 87. Artinya 10 tahun ini sudah 87 pasang gereja ini jadi berkat buat mereka. Ya. Tapi saya juga tahu di tengah jalan setelah Tuhan kasih ini komitmen kita luar biasa. 0 rupiah, semua pelayanan 0 rupiah. Di tengah jalan Tuhan bilang, karena kamu komit dengan apa yang kamu janjikan kepadaku, pelayanan kamu lakukan dengan tulus. Nih saya kasih hadiah, Mas, Tuhan kasih gedung. 5 bulan kita bangun gedung. Itu dari Bu Esther ya. Bu Esther sudah ada di sini. 5 bulan kita bangun gedung. Hanya dalam waktu 5 bulan. Bukan sampai tidak bisa bernapas, karena uang gak habis-habis, saudara. Karena uang gak habis-habis. Lancar terus. Tukang minta izin, besok saya mau
izin libur dulu. Ketua bilang begini, nggak apa-apa, ini kebetulan uang di apa namanya kas panitia juga sudah habis, jadi libur dulu, nggak apa-apa. Sudah janji libur, hari Minggu saya khotbah di gereja luar, pulang datang bawa uang lagi. Akhirnya saya bilang, ini uang pakai melayani, ya pakai bangun gereja. Jadi tukang tidak istirahat, kita bangun. Tuhan sertai luar biasa. Begitu gereja ini jadi, semua mulai berubah pikiran. Kita mesti begini, kita mesti begitu. Aduh, kalau AC rusak bagaimana? Siapa yang beli ganti? Listrik bagaimana? Dulu kan lostrom, sekarang sudah pakai listrik resmi. Nggak bisa lagi Bapak, kita harus pasang biaya administrasi. Ya udah, saya ikut. Mari kita pasang biaya administrasi. Jemaat sekian, orang luar sekian. Apa yang terjadi? Hah? Pak Yakob, apa yang terjadi? Semua tuh dampak dari hilangnya cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Komitmen kita kepada Tuhan yang berubah. Akhirnya apa? Saya paksa untuk kita kembali kepada slogan kita. Saya paksa untuk kita kembali ke slogan kita. Hari ini slogan itu masih seperti dipaksakan. Tapi saya selalu bicara, lu mau, ayo kita sama-sama melayani. Kalau lu nggak mau, sudah cari tempat yang enak saja untuk melayani. Di sini kalau mau melayani, slogannya adalah selamatkan jiwa berapapun harganya. Ya, harus berkorban, mau berkorban, harus mau, tidak bisa tidak. Dan ketika kita melayani, Tuhan luar biasa, ya, dengan slogan yang ada. Contoh, kamu udah kembali ke kasih mula-mula, kamu udah kembali ke cinta mula-mula. Saya kirim dulu nih, Martin, ya Pak Martin datang. Nggak lama Pak Martin datang, banyak jiwa datang, gereja jadi banyak kembali lagi. Saya bilang hati-hati sama pengurus. Kamu pikir saya senang dengan jiwa duduk banyak-banyak penuhi kursi? Saya nggak senang. Loh, kamu Pak Gembala nggak senang? Ya, saya nggak senang. Saya takut karena saya lihat kamu belum siap melayani mereka. Manusia datang banyak, tapi kalau kita nggak siap untuk rawat mereka, saya bilang orang petinju rebut mahkota juara lebih gampang daripada mempertahankan mahkota juara. Itu maksud saya. Ayo, mari kita siap. Ini belusukan masuk sampai ke mana tuh? Kapuk masuk ke dalam sana, saya kunjungan saudara yang ada di sana. Wow, saya berbahagia sekali. Pulang saya begitu berbahagia, bisa melayani mereka, bisa mendoakan mereka, bisa minum kopi di rumah mereka. Saya berbahagia sekali, sangat bangga atas kepercayaan Tuhan kepada saya. Mari kita sama-sama persiapkan diri melayani jiwa dengan lebih baik. Ya, Pak Pendeta, hari ini pegang ini media apa? Laptop dulu. Satu saat nanti jadi pendeta yang baik. Itu hal. Akhirnya saya harus bilang, gereja ini harus bertumbuh, berkembang kemana-mana. Kalau Tuhan mau kita pergi, kita harus berkembang. Dan itu berarti juga harus siap pemimpin-pemimpin dari sini untuk melayani kemana-mana. Amin. Ya, Pak Wakil Gembala siap ya? Siap. Misalnya nanti Tuhan bilang, lu gak usah jadi wakil gembala di situ, lu jadi gembala di apa? Di mana? Kapuk sana, atau di Serpong sana, atau Tuhan bilang, enggak, lu kembali jadi gembala di timur sana, ya kembali aja begitu ya, nggak usah khawatir. Banyak jiwa harus dijangkau. Ya betul nggak? Ya banyak jiwa harus dijangkau untuk kemuliaan Tuhan. Baik, saya kira firman Tuhan tidak saya perpanjang. Kita akan ada pelayanan berikut. Mari kita bangkit berdiri.